Bapak Dr. Sri Budi Santoso MSI beserta Ibu, dan yang saya hormati Sekretaris Dinas, Ketua Dharma Wanita, para Kabid, Kasubag, dan seluruh pegawai Dinperinaker Kota Pekalongan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua pada siang hari ini, sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu hal apapun dalam acara Mangayu Bagio Alih Tugas ASN Dinperinaker Kota Pekalongan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, mari kita membacakan susunan pada siang hari ini. Susunan acara pertama diawali oleh pembukaan, dilanjutkan oleh sambutan. Acara ketiga yaitu penyampaian kesan dan pesan, dilanjutkan oleh pembacaan doa, dilanjutkan oleh penyerahan cindera mata dan penutup. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara, kita membuka acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman, juga undangannya ya Bu ya. Walaupun katanya ada bagus nih, misalnya sampai saya belum ada. Ya kan. Awalnya niatnya mau naik motor sendiri ke sini, tapi daripada sering ya udah ikut mobil aja, nggak apa-apa ya. Sekalian juga kata Bu Lurah, katanya Bu Lurah saya meminta tadi, terus apa Mbak kok pulang kok izin? Iya, sampean cuma oh sak kalau mau karo Mbak. Stand up komedi. Ya, kesannya sih sebenarnya tetap ininya tetap fungsional sih. Ya gimana waktu di murahan itu ya, walaupun dasar tapi kan ya benar-benar pelayanan dasar, jadi banyak nganggurnya juga, dan akhirnya saya ya tetap melaksanakan penjualan itu. Jadi kalau ada pelatihan apa kayak tadi mahasiswa kan ada KKN di Kuripan Kertajok, akhirnya pas bulurannya ya pintar, kalau masalah pemberdayaan, masalah UMKM diberikan ke saya. Ya wes, walaupun masalah yang disajikan itu PIFT misalnya, saya tetap larinya, sambutan ya Bu ya, saya tetap sambutannya merek. Ya, dan juga minta tolong sama teman-teman, kemungkinan nanti akan ada banyak warga dari Kuripan Kertaharja yang akan datang ke bidang industri, karena saya sudah pesan bilang aja dari Bu Ena gitu ya. Tapi sudah diprotes sama Mas Masan, Bu, yo aku Pak pindah banget. San. Ya, kemudian juga yang merasa sangat kehilangan itu ketika harus sholat sendirian, biasanya sholat jamaah, di sana nggak ada sholat jamaah. Diajak sholat jamaah nggak mau, ya memang masalahnya memang sempit sih. Jadi ya melipir ke BLK. Jadi ya pengennya mau ke masjid, ke musola warga kok jauh ya. Terus di sana itu banyak, jadi sini sholawatan banyak banget masalah lagi kok pakai sedih gitu. Jadi yang merasa kehilangannya di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin malas gitu ya untuk sholat jamaah, ya pindah ke kelurahan sini dinikmati, walaupun biasanya kalau belum iqomah ya belum meninggalkan pekerjaan. Lalu kalau mas Taibnya koma langsung pada lari. Oke, sampun niku aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak, sudah bukan Kepala Din Perinaker lagi ya Pak, mantan ya Pak, dan beserta Ibu, teman-teman Kabid, Pak Tony, ini partner sebentar tapi berkesan ya. Bu Upi juga baru ya, 2 bulan, tapi rasanya sudah bertahun-tahun ketemu ya. Bu Sekdin terutama sudah pernah juga satu kantor. Terus juga Pak Helmi ya, Pak BLK, teman-teman instruktur, kemudian fungsional, dan terutama yang paling saya cintai teman-teman bidang penta ya. Iya, kayak Bu Mbak Lini ketawa ya. Ya, saya dapat kesan kepindahan saya ini terlalu cepat ya teman-teman ya. Seperti menanti bapak dipindah kok saya ikut gitu ya. Saya sendiri juga kaget karena pas lagi mau persiapan rapat bidang Bu Susana Budatik ya. Bu Susana mendekati ngasih surat itu. Oke, tapi ASN, PNS memang harus siap ya, di mana saja dan seberapa lama, seberapa sebentar waktunya itu sebetulnya relatif gitu. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini, saya sebetulnya agak berat ya meninggalkan kalian. Kata nih Mbak Nindi, lagi sayang-sayangnya gitu. Mbak Umi mana nih Mbak Umi? Mbak Umi apa lagi ya? Baru berapa bulan masuk di Penta gitu, rasanya baru sebentar. Jadi, tapi saya bilang kalau berpisah itu harusnya lagi sayang-sayangnya, supaya banyak kesan yang masih melekat ya. Nah, yang pertama tentu saja saya masuk ke Din Perinaker ini luar biasa. Saya menemukan keluarga besar ya, karena besar sekali sebenarnya. Di DPM PPR itu cuma sekitar 30 atau berapa ya, kalau tidak karena sekarang yang Paskanya sudah masuk di kelurahan. Di sini besar sekali, besar badannya Mas Lukman ya. Jadi rasanya saya mungkin belum hafal semuanya, terutama teman-teman yang di DLK ya. Masuk itu akhir tahun, kesibukannya luar biasa, belum sempat main sesering yang saya inginkan ya. Jadi paling lama kemarin pas kerja bakti dengan Pak Kadis gitu. Jadi saya merasa diterima dengan baik, merasa dibantu banyak, karena di awal-awal saya sering repotin terutama teman-teman Renval ya, di Renval juga itu untuk saya langsung adaptasi. Kemudian teman-teman bidang support luar biasa ya. Jadi ini keluarga hangat yang saya kira harus teman-teman syukuri. Dan tentu saja teman-teman Kabid, terutama Pak Kadis ya, ilmu yang saya dapatkan luar biasa banyak. Jadi salah satu hal hikmah kalau kita tour of duty itu akan bertemu banyak beraneka macam ya, dan itu memperkaya pengalaman kita dan hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Nah, selama mungkin kurun waktu 3,5 bulan ini banyak hal mungkin yang kurang berkenan ya dalam interaksi kita. Teman-teman saya minta maaf ya. Tapi saya selalu terbuka, jadi karena Dinsos dekat ya. Nanti di Dinsos saya juga berhubungan sama ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini, lebih ke anak-anak ya, karena nanti ngurusi stunting Mbak Kadis ya. Stunting itu cukup besar, data stunting di Kota Pekalongan. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ingin ada kata perpisahan, karena menurut saya yang bermukim di hati selalu pulang gitu ya. Kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi dan Ibu yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Kepala Bidang dan Sekretaris, kemudian Pak Kepala BLK Pak Helmi yang saya hormati, kemudian teman-teman dari Dinas dan PLK yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang kembali. Jadi sudah
teman-teman BLK sudah nggak sabaran melepas saya Pak. Jadi kemarin itu sudah dilepas saya. Dipanggil kembali aja. Jadi perpisahannya sudah duluan dari dinas. Sepertinya teman-teman sudah nggak sabar saya pindah dari kota Pekalongan. Mungkin karena tahu bahwa perpindahan saya niatnya baik insya Allah karena untuk merawat orang tua di Temanggung. Jadi saya mohon doanya supaya kepindahan saya bermanfaat baik bagi keluarga dan baik bagi instansi saya berikutnya. Kemudian harapan saya tentu saya sama seperti yang Bu Agustin dan Mbak Ena sampaikan, kekeluargaan tetap kita jaga. Saya mohon kalau saya WA tetap dibales ya. Ada beberapa grup WA masih saya ikuti ya, ada beberapa yang sudah di-kick ya. Tapi enggak apa-apa. Memang sudah sewajarnya seperti itu. Cari seneng. Enggak apa-apa. Udah, nek dikik jadi agak disiapin kartu jadi. Mohon doanya supaya lekas beradaptasi dengan lingkungan baru, keluarga baru. Saya lahir dan besar di Dinperenaker dulu di Sosnaker Pak di BLK tahun 2009 dari 0 tahun sampai usia 14 tahun. Nah, saatnya saya merantau Pak. Usia saya 14 tahun itu kalau di desa itu sudah harus merantau di desa saya. Jadi lulus SD kemudian merantau ke Jakarta, ini saya merantau ke Temanggung. Jadi mohon doanya Bapak Ibu. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya cintai istri saya, mantan ketua Dharma Wanita Dinperenaker. Yang saya hormati Bu Sekdin, Pak Kepala Bidang, teman-teman Kasubag, Kepala PTD BLK, dan seluruh karyawan-karyawati serta teman-teman yang sudah purna nih, alhamdulillah ikut hadir, dan baik Pak Narto, Pak Gun, Bu Maimena tadi ya, saya lihat hadir ya, Bu Maimena, siapa lagi? Sudah ya? 3. Alhamdulillah sampai siang ini insya Allah kita semua masih dalam keadaan sehat, sampai juga kita di ujung kebersamaan sementara di Dinas Perindustrian Tenaga Kerja. Sebetulnya saya mau dibilang tidak sedih, saya pasti sedih ya. Saya sebetulnya sudah menyiapkan mental. Kenapa? Karena kalau eselon 2 kalau mau dipindah itu sudah diberitahu lebih dahulu. Secara informal itu diberitahu pada beberapa pidato Pak Wali, mungkin kita akan adakan evaluasi. Secara formal itu diberitahu bahwa saya termasuk salah satu di antara 11 eselon 2 yang harus mengikuti asesmen untuk persiapan mutasi. Jadi sekitar seminggu sebelumnya ya, atau 2 minggu sebelumnya kurang lebih. Jadi saya sebetulnya sudah menyiapkan mental sebetulnya, tapi ya tetap saja setelah dilantik itu malam itu ada yang hilang begitu, saya tidur itu sampai nggak bisa tidur. Aduh, iya ya, saya harus meninggalkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Itu saya kira nggak ada obatnya. Kehilangan itu obatnya nanti hanya waktu saja, perlahan-perlahan nanti akan terobati. Tapi kekosongan meninggalkan tempat yang sudah 2 tahun kita bersama-sama itu ternyata nggak bisa, mau siap mental kayak apa itu saya tetap merasa kehilangan, merasa sedih, sehingga malam habis dilantik itu ya
apa namanya kami nggak tidur itu kepikiran ya sudah akhirnya harus apa namanya berpisah dengan teman-teman semua yang sudah berkumpul 2 tahun. Tapi ya sudahlah, insya Allah nanti apa namanya seiring dengan waktu saya percayalah nanti akan terobati apa namanya yang hilang itu apa namanya akan terisi nantilah, saya percaya itu. Tapi kalau kemarin hari ini itu ya perasaan saya masih di Menaker terus masih apa namanya terbayang semua yang kita lakukan. Jadi itu walaupun saya siap mental, bahkan sebetulnya secara umum saya sudah siap mental karena setelah 2 tahun Pak Wali ya beritahu nanti beberapa OPD kita lakukan pencegahan. Nah, kemudian akhir tahun sekitar 10 hari itu saya mendapat undangan untuk asesmen bersama 11 yang lain. Ya, 11 itu yang di lantai kemarin 7 ya, 7 berarti yang tidak di lantai 4 karena tidak mungkin yang di asesmen 7 di lantai 7, jadi harus ada penggembiranya supaya bingung mana yang mau dipindah mana yang tidak gitu kan. Dari 11, 7 di lantai, ada yang dikukuhkan kembali kayak Pak Agus, yang lainnya di mutasi. Sebetulnya hal yang biasa, tapi apa namanya kekosongan yang saya rasakan luar biasa dibanding saya waktu Kominfo dulu 9 tahun pindah ke Satpol kayak biasa lah ya, karena mungkin sudah kelamaan ya, Kominfo sudah kelamaan. Nah, saya justru sedang menikmati sebetulnya apa namanya, sedang senang-senangnya tadi kalau kata Bu Agustin dengan pekerjaan di Dinpenaker yang sedikit-sedikit mulai saya pahami setelah saya banyak belajar dari teman-teman sekalian. Terus terang saya masuk 0 sama sekali karena di Kominfo itu urusan intern sama sekali, ngurusi IT tapi penggunanya kebanyakan adalah OPD agar OPD bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Pindah ke Satpol, urusannya persoalan hukum, persoalan apa, lebih ke masyarakat memang. Tapi begitu pindah ke Dinpenaker, saya merasa yang kita layani jauh lebih luas dengan kepentingan yang lebih kompleks. Apa itu para pencari kerja, angkatan kerja, para pelaku usaha, UMKM, perusahaan dan sebagainya. Saya merasa ini tempat pekerjaan yang luar biasa. Teman-teman punya kesempatan untuk apa namanya melayani mereka. Jadi itu menurut saya luar biasa. Dan saya apa ya, mencoba menghibur diri saya mungkin ya. Kan pindah ke DLH ya saya punya kesempatan untuk melayani tentu dengan teman-teman yang lain dengan lingkup yang lebih luas lagi persoalan lingkungan ya. Moga-moga nanti saya diberi kemudahan dan kelancaran di sana untuk melakukan. Jadi saya tentu terima kasih sekali selama 2 tahun saya merasa sangat dibantu, sangat didukung, diberi panjenengan masukan-masukan sehingga saya sedikit banyak bisa menambah wawasan persoalan-persoalan yang ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Masing-masing bidang beda-beda semua dan saya alhamdulillah apa namanya hal yang sangat penting yaitu saya mendapat wawasan baru betapa pemerintah itu perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan buruh, pengusaha, kepentingan para angkatan kerja dan lain sebagainya, dan itu menurut saya hal yang sangat penting. Tapi tentu saja yang paling utama dengan 2 tahun yang saya merasa kehilangan itu adalah kebersamaan. Saya mendapat lingkungan silaturahim, pertemanan, persahabatan dengan teman-teman yang kata Bu Agus tadi sangat banyak, hampir 80 orang teman-teman. Kalau mau saya bilang rata-rata usia muda lah ya, rata-rata usia muda. Saya berterima kasih, saya optimis lah ya, pasti Dinpenaker ke depan akan apa namanya melaju lebih baik dari yang sudah-sudah karena potensi apa namanya SDM-nya yang menurut saya luar biasa.
persoalan kekurangan alat dan sebagainya itu sambil jalan, tetapi SDM-nya itu yang saya kira luar biasa. Tinggal didorong sinergitas saja lah. Yang namanya orang hidup ya pasti ada dinamika. Gak mungkin orang itu gak ada beda pendapat, kan pasti ada ya. Kalau saya sama istri saya aja suka pendapat. Itu biasa. Semakin diomeli itu kan tambah apa? Iya gitu. Jadi nggak apa-apa Bu Sekji, teman-teman yang lain kalau ada teman-teman yang lain ngomel itu nambah sakti kita itu. Itu betul itu. Saya guyon sedikit ya. Saya pernah dengar ceramah di masjid Pak. Itu ceritanya ada seorang kiai. Nah ini cerita itu kiai dulu dari daerah Kajen, suka khotbah Jumat di tempat saya, sekaligus juga mendapat giliran dia cerita kiainya itu dulu katanya, menurut kiai itu guru saya Pak katanya. Nah dia cerita kalau dia ke hutan katanya itu dengan kadang-kadang hati sedih atau apa habis dimarahi istrinya, di hutan itu katanya ada singa kemudian membantu dia mengumpulkan dia takut, tapi ternyata setelah itu pergi begitu terus katanya. Oh jadi ini hiburan saya ini, kalau di rumah saya diomeli istri saya, kata ini hiburan ya Tuhan memberi sadar. Kata dia baru sadar katanya itu ketika istrinya meninggal. Jadi sudah ada yang nggak ngomeli, itu ke hutan kesaktiannya hilang katanya. Lagi bantu. Jadi kata dia baru saja, berarti yang membuat sakti saya itu karena omelan istri saya. Itu betul katanya itu. Dia cerita begitu, saya catat tuh. Karena menurut saya itu cerita menarik, saya catat tuh tanya sampai saya tulis ke kapan dia itu. Jadi itu jadi saya kira itu tidak hanya berlaku untuk hubungan suami istri, hubungan kita semua juga begitu ya. Kalau kita bisa menikmati masukan termasuk kritikan, tapi dengan hati yang sabar ya insya Allah akan memberi kebaikan bagi kita semua. Ya saya kira itu, dan yang pasti selama saya berkumpul 2 tahun itu sudah pasti ada kesalahan saya, ada kekurangan saya, ada kekurangan santunan saya mohon dimaafkan. Niat saya untuk kebersamaan kita, untuk kebaikan lembaga kita supaya dinilai baik oleh masyarakat. Intinya kemauan saya hanya begitu. Moga-moga sedikit yang saya lakukan bersama-sama panjenengan selama 2 tahun bisa ada sedikit ada manfaatnya lah untuk kepentingan Dimpeinaker, kepentingan masyarakat yang punya hubungan kebutuhan pelayanan dengan Dimpeinaker. Tujuan saya begitu, itu motivasi saya, karena saya selalu merasa salah satu tantangan besar kita sebagai ASN itu sebenarnya menyemangati diri kita sendiri. Kadang-kadang pasti yang namanya orang itu kadang-kadang drop semangat untuk kerja, betul? Iya, kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita harus mencari cara untuk menyemangati diri kita. Nah menurut saya salah satu cara untuk menyemangati diri kita itu ya bahwa apa yang kita lakukan itu melayani masyarakat itu sesuatu yang insya Allah ada manfaatnya, insya Allah mulia. Itulah itu yang menurut saya menyemangati kita. Dimanapun juga saya kira kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan memberi semangat kepada kita. Itu yang saya saya pegang dan saya akan, dan pasti teman-teman juga sudah melakukan seperti itu semua. Oke, saya posisi sebetulnya 2 tahun, karena saya ingat saya itu dilantik pada akhir tahun, tapi masuk pada tanggal 4 kalau nggak salah dulu, karena saya lupa waktu itu tanggal 1, 2, 3 ada apa, tapi saya masuk ke Dimpeinaker kalau nggak salah tanggal 4 ya. Kemarin saya dilantik tanggal 2, tapi nanti insya Allah akan mulai ke sana hari Senin. Kemarin sudah janjian sama Pak Joko dengan Pak Aib untuk bisa
kompak bersama-sama. Saya kira begitu. Atas nama istri saya juga mohon maaf apabila bergaul istri saya dengan teman-teman ada yang kesalahan, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya matur nuwun atas dukungan kerjasama dari panjenengan semua. Saya kira tidak ada hal yang lebih menggembirakan bagi saya kecuali harapan saya kita bisa terus bersilaturahim, berhubungan, bersahabat seperti kata Bu Agustin tadi ya. Kita terus akan berhubungan sebagai sesama ASN dan lebih umum lagi sebagai sesama manusia lah. Kita akan terus berhubungan. Saya kira demikian. Sekali lagi matur nuwun, mohon dimaafkan kesalahan kekilapan saya selama bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat tentunya Bapak Kepala Dinas. Saya tidak bisa nyebut Kepala Dinas yang mana ini ya. Dan juga Ibu ya, yang kami hormati, Ibu Sekdin, Bapak Ibu Kabid ya, dan Ibu mantan. Jangan banter-banter mantannya karena juga masih di sini tidak enak. Teman-teman sekalian, tak terkecuali yang menghormati. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang meriah, yang syahdu sekalipun siang, tapi tempatnya memang cukup teduh ya. Sebelumnya mohon maaf pada teman-teman semuanya ini, saya tadi didapuk oleh Bu Sekdin ini untuk sekedar menyampaikan kesan-kesan ya Bu Sekdin ya. Sebenarnya terus terang saja kalau mau saya sampaikan ini banyak banget ini Pak Kadis sama Ibu Agustin utamanya. Ini mungkin saya hanya mewakili teman-teman saja nih. Saya hanya sekelumit, nanti bisa dilanjut sama Pak Hilmi, mungkin sama Mas Tri dan yang lainnya. Nah, karena saya tidak mungkin menyampaikan semuanya. Pastinya kami semua ini Pak Kadis, Bu Sekdi, Ibu Agustin, Ibu Budi, pasti kesan kami sangat mendalam. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur karena kita oleh Allah ditakdirkan bekerja di lingkungan yang cukup hangat, cukup menyenangkan dan penuh dinamika. Tetapi dinamikanya ini dinamika yang positif. Jadi disampaikan oleh Pak Kadis juga kurang lebih demikian. Jadi kita patut bersyukur karena kita ditempatkan di tempat atau di dinas yang akan membuat kita ini sebenarnya senang. Sehingga siapapun yang akan dialihtugaskan dari dinas naker ini pasti akan merasakan sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang mestinya tidak ingin terjadi. Ini mungkin nanti dialami oleh Pak Budi, oleh Pak Gusti, mungkin juga yang lain. Karena memang situasi kondisi di dinas kita ini memang menyenangkan, memang menghangatkan. Kemudian ada kesan-kesan yang lain selama kita berbarengan dengan pimpinan kita Pak Budi ini selama 2 tahun. Yang pertama pasti kita patut bersyukur karena kita mendapatkan seorang pemimpin 2 tahun terakhir ini yang tidak boleh kita pungkiri, tidak mungkin kita pungkiri. Pak Budi adalah seorang sosok yang pas menjadi seorang pimpinan, pasti itu, dan juga pinter. Beliau diakui oleh siapapun kalau Pak Budi memang pinter. Sehingga di dinas kita pun banyak hal yang membuat kita artinya semua juga menjadi pinter. Bukan hanya siapapun. Oke, mohon maaf Mbak Rizka dan kawan-kawan kalau sudah mulai lapar, saya tidak mau berpanjang. Ini teman-teman kita yang memang tidak kuat lapar bagi mohon maaf sama Mbak Rizka malah justru ini bukan sama Pak Budi.
Oke. Jadi 2 tahun terakhir ini yang kami rasakan mewakili teman-teman ini Bapak dan Ibu serta Pak Agustin, kami sangat bersyukur mendapat seorang kepala dinas yang juga bukan hanya kepala saja, tetapi mentor juga, pimpinan juga, seorang yang patut kita teladani karena dari semua hal, termasuk cara berpenampilan, beliau patut dicontoh. Kemudian hal lain yang memang sangat berkesan bagi kita, mungkin ya, sebelum Pak Budi ini masuk ke dinas kita selalu lihat setiap mulai bulan September terus sampai Maret kita mesti kebanjiran, itu ya. Tapi gitu Pak Budi hadir di tengah-tengah kita, perlahan mulai dulu ada peningkatan dan sekarang insya Allah nggak akan banjir lagi ini. Begitu ya. Yang di luar, yang dalam belum tentu, karena belum teruji. Ya, seperti dulu kita beri kita nggak terus ya, itu kenangan yang patut kita ingat-ingat. Karena kalau tidak ada peninggian di halaman depan, itu pasti saat ini sudah banjir mungkin. Sekalipun hujannya sekali, banjirnya berkali-kali Pak. Nanti hujannya cuma sehari, banjirnya bisa berminggu-minggu. Itu yang kita alami sebelum Pak Budi masuk ke Dimperinaker. Nah ini satu peningkatan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, dari sisi pelayanan kepada masyarakat, kemudian dari sisi semangat kerja kita. Terus terang saja, saya tidak tahu teman-teman. Saya pribadi ini merasa sangat terpacu semangat untuk kerjanya. Karena begitu Pak Budi masuk, seolah-olah semuanya harus rampung, semuanya harus sesuai target dan seterusnya. Sehingga mungkin sebelumnya ini tidak terlalu seperti itu, karena Pak Budi memang dengan perencanaan, dengan target yang begitu matangnya, kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Dan ternyata ini yang awalnya menjadi satu terpaksaan, akhirnya kita sudah terbiasa, sudah tidak merasa terpaksa lagi. Dan mudah-mudahan nanti penggantinya juga paling tidak sama ya, tidak terus berbalik, sehingga semangat kerja kami ini nanti masih tetap membara ya Pak Budi. Kemudian yang sebenarnya tadi saya sampaikan banyak banget ini. Kemudian termasuk penghargaan, bisa ya. Kelihatannya 2 tahun belakangan ini dari beberapa sisi prestasi dinas kita itu ada penilaian yang baik dan sempat tercatat di ranking 3 besar Pemkot itu dari Kearsipan, dari pelayanan publik, keterbukaan informasi publik juga. Sebut kemarin Mas Dunung ya sempat meraih, ini kan pasti tidak lepas dari zoom dari kepemimpinan Pak. Salah satu tepuk tangan. Kemudian yang terakhir mungkin tidak berlama-lama, kami berharap nanti sepindahnya Pak Budi ke dinas yang baru, harapan kami cepat bisa menyesuaikan diri ya, sehingga tugas-tugas kedinasan pada dinas yang baru pun juga berjalan dengan baik. Kemudian kami yang ada di Dimperinaker ini, mudah-mudahan kami nanti juga akan ditempatkan seorang pemimpin yang juga pintar, yang bisa menjadi sosok pimpinan, sosok teladan, sehingga tidak mengurangi apa yang sudah diperjuangkan, sudah diupayakan oleh Pak Budi, sehingga perbaikan ke depan ini akan lebih baik lagi. Kemudian yang paling terakhir, mungkin teman-teman ini Bapak Budi dan Ibu, kami juga mohon maaf ya, tentunya selama kami bergaul dengan Bapak, pasti kami tidak luput dari berbagai kesalahan yang ya sebagai anak buah Pak Budi biasa ngecok ganda-ganda di belakang gitu ya teman-teman ya, tapi enggak baik. Jadi kalaupun ada yang mungkin sedikit
kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon untuk bisa dimaafkan sekali lagi. Kami mewakili teman-teman mohon maaf bila mana kami ada kesalahan, ada khilafan selama kita berhubungan, berkolaborasi selama 2 tahun terakhir. Nah, kemudian untuk Bu Agustin, saya tidak banyak bisa matur. Sekalipun 4 bulan, bagi saya ini lebih lama dari itu. Mohon maaf tidak bisa apa ya, terlalu yang pasti Pak Agustin ini juga jadi sosok pimpinan yang baik, dan harapannya nanti kami juga mendapatkan dari pimpinan yang gimbal yang bisa seirama dengan hati anak buahnya, bisa diajak bicara. Oke. Yang pasti itulah. Nah, nanti yang lanjutkan Mbak Nidia sama Mbak Rizky. Jadi terima kasih nih Pak Agustin atas kepemimpinannya selama 4 bulan. 4 bulan gitu Pak Agustin gitu. Kurang lebih ya. Kami cukup berkesan, banyak kenangan, dan tentunya banyak ilmu yang sudah diberikan kepada kami selaku pesertanya. Saya kira itu Bapak sekalian, mewakili teman-teman yang mungkin dengan sedikit yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu juga, dan atas Bapak pribadi kami juga menyampaikan mohon maaf Pak Budi, Ibu Budi, selama menjadi stafnya mungkin banyak kurang ajarnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi non muslim untuk menyelesaikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi a'malina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bainana bi khair wa farikna bainana ila khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma istima'ana istima' marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan taqabbalah wa rizqan thayyiban halalan katsiran mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu
3 lagi ya. Aduh layarnya biru kabeh.